Namun ketika Allah Azza wa Jalla memberikan berupa cobaan, maka sebagai orang yang beriman, yaitu sikapnya untuk senantiasa bersabar atas cobaan atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, maka seharusnya orang beriman senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah di antara sifat orang-orang beriman. Sehingga perlu kita hadirkan sifat-sifat ini di dalam kehidupan kita, ya. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, maka itu kuncinya 3 poin, ya. Ketika Allah berikan kenikmatan, maka kita bersyukur. Kalau Allah berikan musibah atau ujian, maka kita bersabar. Karena ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan, kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Tapi para ikhwan sekalian, alhamdulillah kita sudah mulai tarbiyah kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran, tilawatul Quran. Ya, tentunya kita berharap semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebelum Ustaz mulai materi, ya sempat tadi Ustaz dengar mengaji para ikhwas sekalian. Ini masih ada kesalahan-kesalahan yang Ustaz dengar, ya. Dari segi tahsinnya, ya, panjang pendeknya, kemudian idghamnya dan seterusnya, itu masih perlu banyak masih perlu ditingkatkan. Artinya ya, perlu kita senantiasa membaca Al-Quran dengan, ya, sesuai dengan tajwid yang benar, panjang pendeknya, ya, idghamnya, iqlab dan seterusnya. Ya, karena saya tadi ada beberapa yang masih keliru dalam membaca Al-Quran. Ya, contohnya tadi wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah, yang harusnya ila tahlukah, tapi yang dia bilang ila tahlukah, ya, dia tidak kasih sambung, padahal yang benar adalah ila tahlukah, bukan dipisah, bukan ila tahlukah, ila tahlukah. Ya, tadi sempat Ustaz ini, tapi sudah terlanjur dilanjut, ya. Khair, kedepannya, ya, mungkin kalau ada di antara antum bukan hanya mendengar Al-Quran, tetapi ketika ada kesalahan dari temannya, ya, bisa langsung ditegur. Ya, kalau Ustaz juga dengar nanti, ya, Ustaz akan tegur jika itu terjadi kesalahan di dalam membaca Al-Quran, ya. Ini sangat ini, ya, baca Al-Quran, apalagi kalian sudah tingkatan yang di atas, artinya kalian sudah kuliah, ya, sudah masuk kuliah, ya. Setidaknya kuliah itu sudah lancar bacaannya minimal, ya, tapi ya, masih banyak yang bermasalah, karena kan seharusnya kalian sudah masuk ke jenjang menghafal, ya, bukan lagi tahsin, ya. Mungkin ada tahsin perlu juga untuk lebih memperbagus lagi, ya, tetapi itulah, ya, tetapi itu minimal, ya, bacaan sudah lancar, ya. Kalaupun ada yang perlu diperbaiki mungkin sisa sedikit, ya, karena kalian sudah berada di tingkatan kuliah.
Taib, ya itu saja yang Ustaz ingatkan terkait dengan bacaan Al-Quran. Ya. Taib, kita mulai materi. Alhamdulillah pekan lalu kita sudah masuk ke dalam materi yang keempat, ya, judulnya tentang konsekuensi syahadat. Ya, alhamdulillah sudah kita ambil beberapa poin dari materi ini. Ya, sebagaimana kita sudah singgung tentang konsekuensi syahadat, seseorang bukan hanya mengucapkan syahadat dengan lisannya begitu saja, ya, dengan mudah untuk diucapkan di lisan-lisan kita, tetapi dalam syahadat itu terkandung banyak makna di dalamnya. Nah, ini makna-makna ini yang kita jabarkan saat ini pada pertemuan-pertemuan tarbiyah ini, agar apa yang kita pahami dari syahadat, ya, bukan hanya sekedar ucapan saja, ya, bukan hanya sekedar senantiasa yang kita keluarkan di dalam lisan-lisan kita, ya, tetapi ada konsekuensi yang harus dikerjakan di dalamnya, ya. Alhamdulillah kita sudah ambil terkait dengan konsekuensi la ilaha illallah atau la ma'budu bihaqqin illallah, ya, ada 11 poin, ya, tentang konsekuensi la ilaha illallah. Taat, ya, tunduk, patuh, takut, raja, harap, berharap, tawakal, doa, mahabbah, ya, perlindungan, pertolongan, al-hukum bima anzalallah, ya, wal ibadah lillah, ya. Alhamdulillah pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas 1 sampai 11. Sekarang kita mau lanjut, ya. Apa syarat la ilaha illallah? Ya. Jadi sebelumnya itu konsekuensinya, sekarang ada syaratnya, ya, syarat la ilaha illallah, ya. Para ikhwan sekalian, jadi syarat-syarat ini, ya, kenapa mesti kita perlu ketahui? Ya, karena la ilaha illallah terkandung banyak makna di dalamnya, dan masih banyak di antara kaum muslimin belum mengetahui apa syaratnya. Ya, ibarat seseorang ingin mendaftar ke salah satu universitas atau kampus, tetapi dia tidak mengetahui syaratnya apa. Ya, apa sih syaratnya supaya bisa masuk atau diterima di kampus tersebut? Ya, sehingga perlu ditahu, oh, syaratnya perlu ijazah minimal SMA, perlu ada SKCK, perlu ada surat kesehatan, dan seterusnya. Adapun syarat la ilaha illallah ini juga banyak. Kenapa? Karena syarat la ilaha illallah itu adalah kunci surga, atau kunci seseorang ingin membuka pintu masuk surga. Sehingga kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, orang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tetapi syaratnya dia tidak tahu, jangankan melakukan, syaratnya saja dia tidak tahu, maka dia tidak tahu bagaimana cara membuka pintu masuk surga tersebut, ya. Maka syarat-syaratnya ini perlu kita ketahui, ya. Kita mulai. Syarat yang pertama, al-ilmu, yang menafikan atau meniadakan jahal atau kebodohan, ya. Jadi syarat daripada la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu, ya,
kita senantiasa yakin akan kalimat tersebut. Ya, kita sudah tahu ilmunya, ya maka tidak boleh ada lagi kata tidak yakin ya terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya, sedikit pun tidak ada keraguan di dalam hati kita. Nah, ini dibilang ilmu. Jadi orang yang tidak tahu ya apa konsekuensi dari la ilaha illallah, ya berarti dia termasuk di dalamnya al-jahl. Ya, mereka tidak mengetahui atau bodoh. Ya. Ini disebutkan di dalam Quran surah 47 ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sembahan selain Allah. Fastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Allahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ya. Jadi maksudnya adalah mengetahui makna dan maksud la ilaha illallah. Ya. Kita harus mengetahui apa maknanya, apa maksud tujuan daripada qaulu la ilaha illallah. Ya. Sehingga kita katakan tadi, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ada makna yang diketahui, sehingga dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan dari perkataan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu yakin, yang menafikan syak atau keraguan. Ya, ini tidak terlalu jauh antara ilmu dengan yakin. Ya, karena perlu kita betul-betul yakin di dalam memaknai la ilaha illallah. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman atau percaya kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Ya, jadi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian kita tidak boleh ragu dalam keimanan kita. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya, dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Ya. Sehingga ketika ada panggilan jihad, ya, dan kita sudah yakin atau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan kita ketahui keutamaan jihad, di mana ketika orang meninggal di medan perang atau jihad, ya, maka pahalanya syahid. Sehingga apapun yang mereka keluarkan, harta bahkan jiwa mereka, ya, itu tidak sampai menggoyahkan keyakinan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, jangan ketika ada panggilan berjihad, ya, kemudian kita tiba-tiba ragu, wah ini apa ini? Ya, padahal sudah jelas-jelas musuh di hadapan kita misalnya, ya. Kalau suatu waktu nanti ada panggilan jihad, ya, maka ketika ada panggilan seperti itu, ya, pada zaman Rasulullah, ya, ketika ada seruan jihad, maka para sahabat pada saat itu langsung menghadiri seruan tersebut, ya, tidak lagi banyak berpikir, ya. Ya, kita ketahui di antara sahabat, ya, yang bernama Hanzalah.
Ya, mungkin sebagian ada yang sudah pernah dengar kisahnya. Ya, kisah Hanzalah. Ya. Jadi Hanzalah ini ya yang dikisahkan adalah dia seorang sahabat yang jenazahnya itu dimandikan ya oleh para sahabat. Ya. Bagaimana kisahnya? Ya. Ya, kisahnya ketika itu Hanzalah itu kan ya, baru saja menikah. Ya. Dia belum lama menikah ketika itu. Ya. Kemudian bersamaan dengan itu tiba-tiba ada panggilan atau seruan berjihad. Maka ketika beliau Hanzalah ini mendengar seruan berjihad, maka dia respon begitu cepat. Ya, dan dia betul-betul ya meyakini la ilaha illallah. Ya. Allah lebih cinta, Allah lebih suka. Ya. Dan Rasulullah SAW yang juga dicintai oleh Hanzalah. Ya. Sehingga kecintaannya kepada istrinya ya tidak begitu besar dibanding cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Apalagi panggilan ini jihad. Ya. Yang tidaklah diperintahkan kecuali dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam keadaan seperti itu, ya, dia langsung tinggalkan istrinya. Ya, bayangkan baru-baru menikah. Ya. Ya, bahkan sempat dikatakan bahwa ketika itu malamnya dia sudah berhubungan ya dengan istrinya. Ya, ibaratnya bulan madunya atau malam pertamanya. Tiba-tiba belum sempat mandi junub ada panggilan jihad. Hanzalah langsung meninggalkan istrinya dan pergi ke medan jihad. Ya. Ketika itu kepada perang Uhud. Ya, kemudian dia bergabung dengan barisan kaum muslimin pada saat itu. Sampai berkecamuknya perperangan, ya qadarullah beliau meninggal dunia di medan perang. Sehingga apa? Ya, sehingga ketika selesai berperang Rasulullah melihat ya malaikat turun dari langit. Untuk apa? Untuk memandikan jenazahnya Hanzalah. Ya. Sehingga para sahabat yang lain menyaksikan ada air pada jasad beliau, ya, yang pada saat itu bukan musim hujan. Ya. Musim panas. Ya, sehingga di jasad beliau terlihat ada air yang baru saja dimandikan oleh para malaikatnya. Ya. Jadi ini keutamaan ya sahabat. Bagaimana mereka betul-betul yakin ya terhadap makna la ilaha illallah, ya, sehingga tidak lagi memperdulikan ya baik itu istrinya, keluarganya, dia korbankan hartanya, korbankan jiwanya untuk jihad fi sabilillah. Kemudian berikutnya yang ketiga al-qabul. Al-qabul ya, menerima atau yang menafikan rad, ya, penolakan. Ya. Jadi qaulu la ilaha illallah ya adalah senantiasa perkataan yang tidak bisa sama sekali kita menolaknya. Kita harus menerimanya. Makanya ada istilahnya tauqifi. Ya, tidak boleh seseorang menolak ya perkataan la ilaha illallah atau la ma'budun bihaqqin illallah. Satu-satunya zat yang perlu yang patut untuk disembah, yang senantiasa untuk disembah, tidak boleh ada yang lain. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Quran surah 37 ya ayat 35 sampai 36.
37 juga masuknya. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ya mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Ya. Jadi ketika ini zamannya orang-orang musyrik, ya. Ya, ketika beliau berada di Mekah. Ya. Dikatakan la ilaha illallah, tidak ada boleh disembah kecuali Allah. Ya, tetapi mereka menyombongkan diri. Orang-orang musyrik pada saat itu menyombongkan diri. Bahkan dia mengatakan, ya masa kita tinggalkan sembahan kita gara-gara dia ya penyair gila. Ya, maksudnya itu Muhammad. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Ya. Tetapi Rasulullah, maksudnya Muhammad, ya, datang membawa kebenaran, bil haqq wa saddaqal mursalin, dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Ya, ini di antara syarat daripada la ilaha illallah, ya, senantiasa kita beribadah hanya semata-mata kepada Allah, ya, tidak beribadah kepada selain Allah, ya. Baik, kemudian yang keempat, al-inqiyad atau patuh, menafikan tark, meninggalkan, ya. Sebutkan dalam Quran surah 31 ayat 22, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Jadi kita senantiasa patuh dari konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, ya, dan kita senantiasa berbuat kebaikan, maka apa yang kita pegang ini adalah, ya, perlu dipegang dengan pegangan yang kuat, ya. Jangan sampai di tengah jalan nanti kita bisa goyang, ya, padahal kita sudah yakin dengan la ilaha illallah, ya. Maka kita senantiasa patuh dari qaul la ilaha illallah. Jadi jangan sama sekali, ya, kalian melanggar, ya, atau goyah dari konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian berikutnya yang kelima, al-ikhlas, ya, al-ikhlas atau menafikan syirik, ya. Jadi ikhlas semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana Allah berfirman Quran surah 39 ayat 2, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi Allah telah menerangkan bahwa Allah yang menurunkan kitab ini, Allah yang menurunkan kitab ini, di dalamnya terdapat kebenaran-kebenaran daripada firman Allah,
Maka ayat selanjutnya apa? Atau potongan ayat selanjutnya fa'budillah. Ya, kalau sudah tahu ini benar, maka sembah Allah. Dengan apa? Mukhlishan lahuddin, yaitu memurnikan ketaatan atau mengikhlaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ada perasaan riya. Ya, karena riya adalah bagian daripada syirik. Kita setiap hari melakukan kebaikan, ya, melakukan ibadah-ibadah, tetapi ada riya di dalamnya. Maka ini namanya tidak ikhlas daripada yang konsekuensi yang telah disebutkan tadi, la ilaha illallah. Ya, semata-mata kita ikhlaskan. Baik kita dilihat, baik tidak dilihat, ibadah kita tetap permantap, ya, perbagus. Ya, jangan kalau ketika dilihat sama orang kita khusyuk, ya, seakan-akan orang, wah, masya Allah, ini sholatnya ini khusyuk betul, panjang dan seterusnya. Jangan, ya. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, maka kita sebisa mungkin untuk melawannya, karena bisa saja hati kita ini ada perasaan tidak ikhlas, ya, karena mendengar seseorang, ya, memuji-muji kita atau apa dan seterusnya, ya. Ketika kita berada di tempat yang kosong atau sendiri, kita tetap, ya, perbagus sholat kita, perpanjang sholat kita, ya. Kalau kita sudah ikhlas, artinya sebaliknya, maka kita tidak boleh sama sekali ada sedikit pun noda kesyirikan yang menempel di dalam hati kita. Itu diantaranya riya, karena riya ini termasuk syirik, ya. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan syirkul asgar, ya, syirik kecil, tapi kalau tiap waktu, ya, mau dipuji, mau ini terus, ya, bisa saja dia masuk ke dalam syirik akbar. Kemudian berikutnya as-sidq atau jujur yang menafikan dusta. Ya, jadi apa yang kita ucapkan la ilaha illallah, kita senantiasa jujur di dalam lisan kita. Ya, kenapa? Karena perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik, ya, dari masalah ini. Orang munafik itu juga mengucapkan la ilaha illallah, tetapi yang membedakan adalah kalau orang beriman dia jujur dalam ucapannya. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi juga menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Bedanya orang munafik, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, tetapi, ya, tidak menjalankan konsekuensi tersebut. Ya, mungkin bersama Rasulullah, ya, dia sholat, ikut sholat, ya, ketika ada panggilan jihad dia tetapi itu dia hanya ada kemunafikan di dalam dirinya, ya. Ya, maka ini yang membedakan antara orang beriman dengan orang munafik. Ya, jangan kita hanya mengucapkan sementara tidak ada keyakinan, ya, seperti halnya orang munafik. Allah berfirman dalam Quran surah 29 ayat 1 ayat 3 sampai ayat 3, Alif Lam Mim hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya, ditinggalkan begitu saja mereka mengucapkan beriman, dia hanya mengucapkan la ilaha illallah? Apakah mereka dibiarkan begitu saja wa hum la yuftanun, sementara tidak diuji? Nah, ini, ya, kita siap-siap diuji. Kita sudah mengucapkan iman, kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus siap dari ujian yang Allah berikan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi yang tahu hati kita ini Allah. Ya, yang tahu hati kita bahwa di dalam hati kita betul-betul jujur dengan ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Ya. Sampai ucapan la ilaha illallah hanya sekedar di mulut tetapi tidak kita yakini. Ya. Maka apa bedanya dengan orang-orang munafik wal iyadu billah. Kemudian yang terakhir, yang ke 7, ini tadi as-sidq. Ya, kemudian yang ke-7 yang terakhir yaitu al-mahabbah, yang menafikan ya kebencian. Ini sebenarnya sudah sebelumnya sudah ada disebutkan ya di konsekuensi la ilaha illallah, dan dia memasukkan syarat juga ya, senantiasa cinta ya daripada kalimat tersebut, ya mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah ya, harus cinta ya, cinta dengan qaul la ilaha illallah ya. Dan kita tidak boleh sama sekali ada dalam diri kita sikap tidak suka ya atau benci daripada perkataan tersebut. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman ya, sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ya, jika seandainya orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan Allah amat berat siksaannya. Jadi akan nanti ada di antara manusia yang menyembah selain Allah ya. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah ya, tetapi itu ya, mereka tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Dia tidak cinta kepada Allah ya. Nanti ketika dia, orang-orang zalim itu mengetahui siksa pada hari kiamat ya, baru mereka semua tersadar dan menyesali perbuatan-perbuatan mereka dari ketidakyakinan mereka terhadap qaulu la ilaha illallah ya. Jadi yang maksud tadi ini orang-orang zalim di sini ya, walau yaral ladzina zalamu ya, maksudnya di sini orang-orang yang syirik ya. Jika seandainya orang syirik itu mengetahui mereka akan mendapatkan siksa pada hari kiamat ya, maka niscaya mereka akan menyesal. Baik. Inilah materi pada malam hari ini tentang konsekuensi atau syarat ya, konsekuensi la ilaha illallah sebelumnya ya. Kemudian berikutnya atau malam hari ini yaitu syarat la ilaha illallah, ada 7 poin yang mudah-mudahan kita bisa kuasai ya, dan bisa mengambil manfaat dari penjelasan dari Ustadz barusan. Taib, ini saja dari Ustadz, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan. Bagaimana kehadiran ini? Alhamdulillah kayaknya banyak malam ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang ya. 11.
Ya, alhamdulillah ada penambahannya. Ya, ya mudah-mudahan bisa senantiasa istiqomah ya untuk mengikuti tarbiyah kita. Ya, ya ada beberapa yang sering goib ini. Ya, mungkin kalau yang bermasalah jaringan ya mungkin kita masih bisa terima ya apa namanya izinnya. Jadi kalau ada yang tidak memiliki uzur syar'i ya maka ini ya perlu disemangati lagi, perlu lagi dimotivasi untuk ikut tarbiyah ya. Kenapa? Karena ya jangan sampai ya, pertemuan yang apa namanya yang menjenjang ini ya kita kan bahas materi kan ya terus ya ada jenjangnya. Dan sampai pertemuan pertama masuk, pertemuan 2, 3, 4, 5 tidak masuk. Nanti pertemuan ke-6 baru masuk. Nah, ini akan banyak ketinggalan dari materi-materi tarbiyah. Ya. Ya. Apalagi nanti kan ada ujian ya, ujian untuk kenaikan tingkat ya. Ya. Daripada tarbiyah ini. Ya. Taib, ini saja. Mudah-mudahan yang bisa mengajak temannya diajak ya. Nah, khususnya nakib ya mungkin bisa di SMS pribadi ya, WA pribadi teman-temannya yang sering goib ya, ketika halaqah ya, ketika tarbiyah biasanya mungkin dia tidak lihat grup ya, sehingga perlu dijapri satu-satu apa alasannya kenapa dia sering goib ya, apa alasannya kenapa dia tidak hadir dan seterusnya. Bisa saja mungkin sakit ya atau apa ya, ya setidaknya ada konfirmasi, oh ini Evan ini lagi sakit, izin sama nakib. Oke. Baik, ini saja dari Ustaz, lebih dan kurangnya memaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.